Riba nasiah itu apa dan fadl itu apa? Riba nasiah itu riba karena terjadinya penundaan dalam transaksi, ya, transaksi barang-barang ribawi. Nah, duit itu kan uang rupiah itu uang yang kita gunakan itu adalah barang-barang ribawi. Kenapa? Karena dulu uang itu dipakai sistemnya menggunakan emas. Maka uang itu adalah barang ribawi. Maka pertukaran uang itu mesti harus kontan, tidak boleh ditunda. Kalau terjadi penundaan, nah inilah disebut dengan nasiah. Disebut nasiah karena terjadinya penundaan. Apa yang terjadi penundaan? Pertukaran barang-barang ribawi. Nah, fadl gimana? Fadl sesuai maknanya, kelebihan. Kalau barang-barang ribawi yang sejenis ditukar, rupiah sama rupiah misalnya, atau kurma sama kurma, emas sama emas, maka ini jadi riba fadl. Kalau ada nilainya tidak sama. Misalkan kayak ini tadi, 100.000 tukar dengan 5.000, yang diterima cuma 18 lembar. Maka 18 ini kan nilainya 90.000. Ya, padahal uang ditukar 100 dengan 90 tidak senilai, tak sepadan. Nah, ini jadinya riba fadl. Kenapa fadl? Ada kelebihan di orang di sini, ya, maka kelebihan itu disebut riba fadl. Nah, ini makanya disebut fadl. Itu kalau yang sejenis. Kalau ini tidak sejenis, cukup syaratnya ini takobut tadi. Karena kalau tidak takobut, serah terima langsung, maka jadi riba nasiah. Kenapa nasiah? Karena menunda penyerahan. Transaksi pertukaran barang ribawi itu terjadi penundaan, maka penundaan itu mengantarkan pelakunya pada riba nasiah. Nah, gitu. Kalau yang nasiah ini sama dengan hari ini kita nempah emas. Kalau tidak salah pernah kita jelaskan dulu Pak ya. Nempah emas ditempah tak langsung kita dapatkan. Tempah emas 10 emas misalkan. Karena dengan motif tertentu sesuai pesanan, stok tidak ada di toko emas itu, ditunda dulu penyerahan emasnya, seminggu akan datang. Maka penundaan itu jadinya riba nasiah. Nah, maka solusinya gimana untuk tukar jual beli emas seperti ini? Beli emas murninya. Setelah dibeli emas murninya, nah baru dilakukan akad berikutnya, akad ijaroh. Kita menempah buat emas 10 emas. Nah, yang seperti ini tidak terjadi riba nasiah. Tapi kalau ibu bapak pesan emas dulu 10 emas, diolah dibuat oleh orang atau pihak toko emas, nah, dan emasnya nanti diterima seminggu akan datang, tidak langsung. Ketika ibu bapak ngasih duit itu, tak langsung emasnya diterima. Nah, ini jadi riba nasiah. Kenapa nasiah? Karena menunda penyerahan emas, walaupun duitnya kontan ibu bapak berikan. Yang seperti ini jadi riba nasiah. Nah, sama juga kalau riba fadl. Di praktek yang lain, di samping selain duit, pertukaran duit yang sejenis, ada kelebihan. Ketika kita tukar tambah emas, emas sama emas ditukar tambah, ditukar sama-sama emas, ada penambahan. Nah, penambahan ini jadi riba. Nah, ini makanya hati-hati dalam pertukaran barang-barang ribawi, ya. Nah, itu hadis yang kami jelaskan tadi, itu hadis berkaitan dengan pertukaran yang sejenis. Tapi bagaimana kalau yang tidak sejenis? Nah, kalau yang tidak sejenis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana pertukaran bai'u az-zahab wal fiddah, wa fabai'u fiddah waz zahab, atau pertukaran emas dengan perak, pertukaran perak dengan emas. Masyi'tum, kaifa masyi'tum, ya.
kaifa syi'tum, di mana pertukaran itu sesuai kehendak kalian. Cuma syaratnya apa? Harus yadan biyadin. Nah, itulah makanya mesti takobut tadi. Kalau pertukarannya uangnya tidak sejenis.